Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jana. NIM saya 41180266. Saya ingin mempresentasikan tentang slide pertemuan ke-13 mengenai distorsi pesan. Nah, yang dimaksud dengan distorsi pesan itu kekurangan atau perbedaan arti di antara apa yang dimaksud oleh komunikator dengan apa yang diinterpretasikan oleh seorang komunikan. Nah, distorsi pesan ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah organisasi. Nah, efek dari terjadi distorsi pesan ini adalah pengaburan fakta dan data yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanditio dengan NIM 41180154. Saya ingin mempresentasikan apa sih pengertian distorsi pesan. Distorsi komunikasi adalah perubahan makna atau arti dari suatu informasi atau pesan yang secara sengaja maupun tidak sengaja akan mengubah isi informasi, atau bisa juga disebut kekurangan tepatan atau perbedaan arti di antara pesan atau informasi yang dikirim dalam suatu proses komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi antara pembicara dan pendengar, jalur komunikasi yang tercipta seolah-olah membentuk sebuah garis lurus. Namun, kondisi ini justru sangat jarang mencapai tingkat sempurna. Distorsi dapat terjadi baik dalam proses berbicara atau dalam proses mendengar. Kita harus belajar mendengar dengan lebih baik dan berbicara dengan lebih jelas. Kita juga harus menguji apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan benar dan apakah kita sendiri mendengar pesan dengan jelas. Komunikasi yang terdistorsi merupakan salah satu sumber konflik karena cara dan isi informasi membuat orang bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan permasalahan relasi sosial yang lain. Memperhatikan adab dalam berkomunikasi atau melakukan komunikasi yang bertanggung jawab merupakan salah satu upaya untuk mengurangi distorsi komunikasi. Terima kasih. Saya Gary Wicaksono, nomor induk mahasiswa saya 41180160. Saya ingin menjelaskan tentang faktor personal yang mempengaruhi distorsi. Faktor personal yang terdapat dalam diri si penerima antara lain, yang pertama adalah orang mengamati sesuatu secara seleksi. Kedua, orang melihat sesuatu konsisten dengan apa yang mereka percayai. Ketiga, bahasa itu sendiri kadang-kadang kurang tepat. Yang keempat, arti suatu pesan terjadi pada level pesan dan hubungan. Yang kelima, pesan yang meragukan sering mengarahkan pada gangguan. Yang keenam, distorsi diperkuat oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal dan nonverbal. Yang ketujuh, pesan yang meragukan sering mengarahkan pada gangguan. Yang kedelapan, kecenderungan memori ke arah penajaman dan penyamarataan detail. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu motivasi memungkinkan membangkitkan distorsi pesan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Dwijayanti Latif, nomor induk mahasiswa saya 41180301. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor organisasi yang mempengaruhi distorsi. Nah, beberapa faktornya tersebut adalah kedudukan dalam organisasi. Kedudukan atau posisi seseorang dalam organisasi yang akan mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan persepsi suatu pesan. Yang kedua, adanya hierarki dalam organisasi. Adalah tingkatan hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan di dalam suatu organisasi yang mengakibatkan adanya rantai komando atas batasan yang terjadi antara keduanya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, adanya keterbatasan komunikasi. Keterbatasan yang ditentukan oleh organisasi di mana seorang boleh berkomunikasi dengan orang lain dan ketentuan siapa yang boleh membuat keputusan mempengaruhi cara anggota organisasi berkomunikasi. Yang keempat, ada hubungan yang tidak personal. Karakteristik komunikasi pada organisasi yang formal dan tidak personal mengarah pada tekanan-tekanan yang bersifat emosional yang akan mengakibatkan terabaikannya faktor-faktor psikolog dari mereka yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kelima, ada sistem aturan dan kebijaksanaan. Sistem aturan dan kebijaksanaan yang kaku, rutin, dan tidak bersifat interpersonal menyebabkan hubungan yang kaku dalam organisasi tersebut. Yang keenam, spesialisasi tugas. Inti dari spesialisasi adalah pembagian tugas
berdasarkan skill yang dimiliki oleh individu dalam organisasi agar tidak adanya istilah pemborongan tugas oleh seseorang sehingga yang lain tidak melakukan hal apapun. Yang terakhir adanya ketidakpedulian dari pimpinan. Faktor dominan dari ketidakpedulian pimpinan adalah yang biasa menyebabkan distorsi adalah ketidakinginan pimpinan untuk membuka komunikasi dua arah dengan karyawan-karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaida Rahma dengan NIM 411880. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha-usaha dalam mengurangi distorsi. Yang pertama, kita harus menetapkan lebih dari satu saluran informasi. Jadi, jika staf atau pimpinan itu merasa ada gangguan dalam pemberian informasi, maka kita harus mengkonfirmasi gangguan-gangguan itu dari berbagai sumber. Ya, dengan cara kita harus mencari informasi lain dari organisasi lain atau dari berbagai media, teman. Yang kedua, kita harus menciptakan tanggung jawab yang tumpang tindih di antara staf sehingga adanya kompetisi dalam proses komunikasi. Yang kedua, menciptakan prosedur untuk mengimbangi distorsi.